Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kampung Berkarya dalam program Ruang RW. Selamat datang di Ruang RW, tempat cerita warga dari hati sampai ide ngobrol santai tapi penuh makna. Dari kampung untuk lingkungan, dari wajah untuk perubahan. Oke, para wargi, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ya, Pak RW ya. Iya betul, dari jauh. Dari jauh beliau adalah seseorang yang sangat luar biasa dan beliau adalah seorang rocker tentunya. Tuh, Kita sambut siapa Pak RW? Bang Robi. Sehat, Pak RW, sehat. Siap Bang. Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Suatu kebanggaan nih kedatangan Bang Robi ini. Podcast Ruang RW. Ruang RW. Gimana udah nih? Pak RW ya? Luar biasa ya. Kedatangan tamu ini pada nih, gimana? Sangat luar biasa sekali Iya, Pak iya. RW. Hari ini kita tamunya ini tentunya keren-keren banget nih. Tuh. Oh ya, Bang Robi apa Om nih panggilnya? Biasanya nih Biasanya panggil lu. panggil dulu. Oke, Nur ya. Coba. Dur sebelah. Boleh apa aja bebas. Siap, Bang Robi boleh dong cerita-cerita nih perjalanan karir Bang Robi selama dari titik awal, dari titik nol sampai Ya, sekarang ini. Oh, perjalanan boleh, Bang. Perjalanan sih lumayan panjang ya. Saya bermusik itu berarti di 2000 berapa ya? SMP kelas 3. Masih zaman-zaman pensi. Sampai sekarang si Abdul konsistennya berarti hampir sekitar menginjak hampir 15 tahun saya di musik. Dulu bukan iseng sih, emang dulu kan emang pengen jadi rocker lah gitu. Enggak ada rocker dulu. Kayak band-band pop lah ini dulu, karena suara saya emang pas-pasan dan jelek lah kayaknya untuk di genre pop gitu. Iya. Dan saya yang penting bagaimana caranya bisa jadi musisi dengan ya mungkin maksudnya underground. Jadi emang basically belajar juga sih tetap. Jadi belajar jadi scream. Ya scream kan nggak kelihatan jelek apa itu ya. Bagaimana dulu pemikiran teriak gitu aja sih. Jadi genrenya scream nih. Ya. Jadi scream. Orang haukan. Kayak gitu. Setannya lah. Kalau boleh tahu tahun berapa tuh? Band Mulai kan mulai ngeband 2009. 2009. Sampai Berarti pas zaman-zaman ini ya, kangen band itu ya? Wah tuh kangen band duluan. Kangen band duluan. Kita mah Tapi bukan zaman jahiliyah kan? bukan Zaman kangen band, wah duluan kangen band berarti ya? kangen band. Saya masih kecil. Oh iya, karena Iya. salah pernah ikutan juga ajang apa bergengsi Indonesia nih. Oh iya. Expector. Itu ya boleh diceritain nih. Betul. Pilihannya nih sangat luas biasa sekali nih. Kalau ajang inspektur sebenarnya baru 2 tahun kemarin, 2023-2024 tuh salah. Jadi awalnya emang nggak ada niatan buat ikut audisi inspektor. Kebetulan kan yang sering nyanyi pop itu Ade Bungsu. Tadinya kata Ade kan pengen emang punya bakat nyanyi, jadi pengen ikutan audisi lah, ngajakin saya. Karena kakak-kakaknya yang lain sibuk, saya pun sibuk semuanya. Tapi maksain buat Ade Bungsu, kasihan kan. Iya. Cewek emang suaranya lumayan bagus juga. Dan saya waktu itu berangkat ke MNC TV sama Ade berdua doang. Pas di situ emang posisinya emang udah ribuan orang ngantri lah. Saya gitu. Emang udah audisi dari pagi sampai sore dan Ade ke bagian sore ngantri. Nah di situ saya lebih ke ada satpam ngobrol lah. Karena setelan saya emang musik kali ya kan, musik sama satpam. Bang, kenapa nggak ikut sama Ade, nemenin aja gak apa-apa. Di dalam lebih adem katanya. Oh sini aja, saya mah nggak ikutan mas kan. Nggak apa-apa di dalam aja, ngadem aja di atas. Oh nggak apa-apa ya udah ikut lah. Ade udah duluan di atas sebenarnya. Saya ikut, kebetulan kan masih ada orang-orang yang audisi ngantri juga naik lift ke lantai paling atas. Dan ngobrol-ngobrol lah namanya. Kalau saya kan emang sering ngobrol gitu ya. So akrab lah saya gitu. Jadi biar nambah teman, nambah relasi lagi, ngobrol sama musisi Bekasi Tangerang gitu, ngobrol audisi ini. Ngobrol-ngobrol, keenakan ngobrol, ngantri sampai pintu audisi yang dimana di dalam itu ada 1000 orang.
Saya ngobrol kayak ngobrol ngantri, mau balik ke belakang udah penuh juga. Bilang, wah bro, gua kayaknya nggak masuk. Gua masuk dulu aja katanya. Masuk dulu aja, ikut nongkrong aja kalau nggak. Oh ya udah masuk. Karena kan ada panggung juga di dalam. Jadi yang mau nyanyi, nyanyi lah gitu kan. Ada yang kebetulan nyanyi juga di atas panggung yang hiburan lah katanya. Nunggu giliran untuk audisi. Nah, seiring berjalannya waktu, udah kan dibagi lima orang misalnya. 5 orang, ada bilik itu 10, dan saya masuk ke bilik nomor 5 lah kan. 5, dan di situ saya emang gak bakal mau masuk tadinya. Tadinya Gak bakal mau masuk karena emang gak ada persiapan mau bawain lagu apa gitu kan. Dan saya mau ke teman yang baru itu, saya bilang, bro, gua kayaknya nggak ikutan dan gua ke WC aja langsung. Kayak gitu. iya Bang, lu udah nyampe sini nggak? Gua coba dulu aja bawain lagu apa, yang gua apa. Anjir, kasarnya gitu kan, anjir. Coba dah, coba. Posisinya berarti kelima saya. Yang lain set udah ikut audisi. Ada kuning sama biru kan. Pada ditahan dulu kan. Gua masuk audisi, saya nyanyiin bawain lagu ungu kan. Dalam hati kan karena yang Cidaha, maksudnya kalau yang untuk nyanyi pop yang saya mungkin sekarang saya pegang untuk masih oke lah gitu, kayak lagu-lagu pop kayak misalkan Gasip, masih kuat, gue masih bisa nyanyi untuk nyanyi pop itu. Terus saya nyanyiin lagu Cinta Dalam Hati, terus juri lokalnya itu bilang, Mas kayak mah bukan pop ya, kayaknya rocker gitu ya, dari passion gondrong gini. Itu siapa tuh yang ini yang lo bilang? Itu kan juri masih belum juri biasa, itu masih juri umum. inilah ya dirinya. Terus ya udah coba nyanyi yang bisa apa aja nih, ya udah bawain lagu teman Killing Me Inside, bawain lagu Torment. Saya nyanyi, terus ada part screennya gini kan, satu ruangan kan, nggak apa ya, jatuhnya nggak ada, itu langsung ngedengungan. Saya teriak bawain lagu stream itu, dan ayo oke boleh dikasih lah tanda kan, KTP saya kasihin dulu. Ada pilihan kuning sama biru, kalau biru lolos sudah diselipin, jangan dulu buka di sini, terus keluar. Gitu. Nah, dan gua pas di luar pun gua nggak lihat, jadi kasihin ke anak-anak yang buat ini, Bang lu lolos, anjing gitu kan. Kenapa gua lolos gitu kan, jadi beban ini ya gitu. Iya. Bukan alhamdulillah ya. Bukan Yang pertama lihat lolos enggaknya itu bukan saya, jadi lebih ke anak-anak yang itu kan, anak itu nggak lolos, saya lolos. Jadi anjing, jadi beban nggak Yang antar yang lolos. gitu kan. termasuk ada juga tuh, ada yang Ade tuh udah audisi nggak lolos sebelah, kan ada beberapa pintu, ada untuk seleksi lagi kayak masih diperbolehin tapi beda pintu. Dan ada yang udah nyoba beberapa kali tidak lolos tetap, karena kan mungkin X Factor itu faktor X-nya yang dicari kali ya. Iya. Jadi mungkin yang beda lah. Yang beda. Dari situ looknya atau apanya gitu ya. mungkin dari ciri khasnya beda. Dari situ ada audisi lagi kedua masuklah ke ruangan audisi lagi, sama di audisi lagi sampai mungkin dari tahap berapa ya, 1000 ke berapa gitu, audisi lagi, ngumpulin juga pas briefingan pada nyanyi aja, soalnya keren semua. Aduh beban kan, keren karena kan gua baru pertama kali ikut audisi gitu kan, ikut audisi si X Factor ini, karena emang awalan emang gak niat ikut audisi X Factor, dan ternyata udah dapat jalannya dari audisi yang ini lanjut ke audisi dalam 1 hari itu, cuma beda jam aja. Terus briefing dibagi lagi 5, tetap pada nyanyi, anak-anak malah latihan gitaran dengan powernya oke lah. Gue mau diam karena merhatiin, karena saya gue keren semua gitu, suaranya udah emang udah penyanyi banget Iya. Dari situ saya kebagi lagi dari 5, yang 3 udah masuk audisi, gua masuk lagi audisi, bawain tuh kan, bawain lagu yang tadi, karena ya ada Cinta Dalam Hati tetap bawain sama Torment gini saya, dan nyanyiin dalam satu ruangan itu, menggelegar lah suara kan, powernya keluar. Oke, udah mas, ya udah, karena ada ibu sama siapa gitu di satu ruangan. Yang kedua kali itu ada 4 orang, dan pas saya Cinta Dalam Hati
emang suara masih oke lah, Iya. masih masuk, tapi mungkin dia karena lagunya Sedalam Hati mungkin masih kurang ya. Coba lagu apa lagi lah, ya udah bawain lagi yang tadi tambah skin, wah langsung gitu ya. Aplaus lagi ya. Mantap bisa suaranya gitu gimana, belajar bu gini beres ya udah silakan langsung lanjut tadi saya diumumin dipecah lah dari 5 ini, jadi ada yang ke kiri dan ke kanan, yang 3 ini terus ini dipisah. Selamat untuk yang berdua ini lolos, anjing lolos deh. Ayo jadi beban gitu. Ayo lolos deh, maksudnya kan udah makin malam kan, adik kasihan Ya. keluar sendiri mana ada yang nunggu jadinya kan. Tadinya niat mau nganter adek, Karena malah saya kepilih ya. adeknya yang nunggu. Iya. Dari situ teh ada lagi tahap untuk biodata lagi mungkin ya, yang biodata, nama, alasan ikut ekspektor ini kan saya bingung ya. Iya. Tapi tetap saya ngisi, ya mungkin ini bang jalannya isi terus foto dulu, foto terus di video lagi, terus masuk lagi ruangan yang di mana itu dalam satu ruangan kayak gor gitu gelap, jalan sambil dipoto dan suruh nyanyi lagi. Nyanyi lagi di depan 20 orang yang tidak kenal. Wah kan hanya yang biasa, walaupun biasa gua manggung gitu kan 1.000 orang, berapa ribu orang. Kayak ini karena gak kenal, baru, dan tanpa mic dan tanpa emang musik gua gitu kan. Iya. Ada grogi lah gitu, ada grogi, terus perkenalan diri dari mana, ABCDFG. Aja tahu nih kieu aja aduh, emang lain bukan basicnya kurang gitu kan kadang. Langsung dia bawain lagu Edane sama VJ Sepak Bola ya. Ngobrol-ngobrol set. Udah mas gitu. Ya udah. Ya udah mas, pas balik lagi sana tadi kirim kertasnya. Itu aja paling beres. Langsung dapat surat. Mas tadi kabarin lagi ya bulan ini. Oh ya udah lah saya teh. Lolos sih bodo amat kasih lagi gitu. Langsung lah. Jeda 2 minggu atau seminggu gitu ada yang ngabarin lagi. Mas selamat Anda kepilih mau lihat. Kesannya gitu kan. Jadi sih jai. Iya, Jadi beban. telepon atau sudah? Di WA. Oh ya. Langsung sama bagian tim MNC ya berarti ya. Dari Kapan tim libur aja ingat. oh, anjing saya lolos nih. Kasih kali, curang nggak ada lolos sih lah. Atau itu karena kan bisa pas gitu kan kan. Ya udahlah di situ diminta untuk apa ya, kirim kopi dan lain-lain mungkin untuk ditayangkan. Di TV-nya kali lebih detail lagi pengurusan. Nah dari situ langsung dikarantina lah. Saya berangkat lagi Jakarta di karantina kemungkinan 2 minggu, seminggu lebih mana? Seminggu lebih baru tak audisi untuk ke juri. Itu pun saya nggak tahu tiba-tiba langsung. Aja ini sudah di panggung jadi nyanyi, gobloknya itu. Berarti itu teh nggak langsung audisi audisi teh nggak langsung ke juri inti itu. Belum, itu masih juri umum. Nah, pas di telepon itu yang 100 besar mungkin ya. 100 besar apa berapa besar gitu kan. Di kontak, lolos, Ini briefing. bang, jeda dari audisi sampai ke panggung itu berapa? Pokoknya dari Bulan? Enggak. seminggu atau 2 minggu lupa Oh, kan. Jadi lebih ke beres audisi yang tadi di MNC itu, jeda ntar dikabarin seminggu aja. Pokoknya 18 Oktober dikabarin 2 mingguan kayaknya. Duluan. 2 mingguan, kan udah pilih nggak? Gak apa-apa pilih apa enggak misalnya. Iya. Jadi tiba-tiba di WA dapat kabar itu kan sebenarnya orang Lembang kan seneng ya masuk. Mun saya mah ini beban aja saya diawatin lagu naon aja kasar gitu kan. Makanya kan di ajang gitu mah kan emang lagu taat, tapi kebetulan untuk lagunya dipilih dulu sebelum berangkat ke karantina. Dipilih lagu emang yang dikuasai 7 lagu. Dikirim ke mereka gini set. Nah, baru berapa hari kemudian berangkat lah. Ya di karantina lah, di karantina. Di hotel mana gitu baru syuting tiap hari. Tiap hari untuk ya portofolio lagi lah katanya. Baru nunggu giliran dan akhirnya saya main juga di audisi, berarti langsung hadapan dulu nggak dibocorin jurinya siapa, tiba-tiba pas aja itu BCL, Hello, Judika, si Widiaviano, 4 juri langsung perkenalkan diri dulu anjing, ngobrol, ya ceritain ya tadi saya kesini nggak ada niat untuk buat ekspektor karena Ceritain juga. ceritain karena kan ada tim kreatifnya mungkin, wah serius tuh, ya udah buat TV aja panggung, oke lah, dan gua bikin itu ngobrol langsung mungkin ya karena yang metal tuh jarang sebenarnya jarang masuk TV.
Pas X Factor memang di ini ya mungkin faktor X-nya itu kali yang bisa beda Membedakan. lah, membedakan. Ah, Dan saya pas itu langsung hipnosis, langsung teriak let's go, waktu itu bawain lagu Bullet for My Valentine, langsung terkesima, penonton terkesima. Di sini saya beresin sampai beres dan alhamdulillah saya lolos ke tahap berikutnya, jadi masuk ke tahap mungkin bootcamp. Jadi saya lolos aja ya, Iya. masuk ke 100 besar menuju ke 50 kan, iya. 50 besar. Nah, dari situ mungkin jawaban dari Elo sih yang oke. Elo suka dengan karakter gue nyanyi gini-gini, dan dia yes. Lanjut ke Judika, lu bro ini agak ngasal gitu ya, dalam hati gue lah, gue ini berapa tahun gue nyanyi gini ngasal gitu. Mendalam lagi kan? Maksudnya jelasin gitu ya udah gue diem aja kan. Terus si Pidi karena dia memperhatikan nyanyi guanya, bukan dari skripnya. Iya. Ada part-part yang mungkin nggak masuk kan. Iya. Terus banyak netizen yang nanya juga soalnya. Ah, Oh Pidi tuh nggak tahu musik ini kasarnya. iya. Terus dan BCL dan terakhir BCL emang kasih kesempatan untuk pengen lihat gua lagi manggung mungkin tahap selanjutnya, dan alhamdulillah lolos lah dari beberapa peserta itu. Coba Saya Bang, lolos. contohin teriaknya aja. Kayak gitu aja ke gimana? Cek aja di Pas lagi ini, pas lagi ambisinya tuh gimana tuh? Pas lagi Kalau ambisinya. dia lebih ke apa ya? Berteriak maling gitu aja. Paling Gitu. lebih ke apa ya? Pas itu Mas Trian so let's go gitu ya. Let's go ya Bang. Let's go. Gitu. Kedatangan tamu yang luar biasa nih. Tapi ngomong Bang, asli di mana Bang? Asli mah kelahiran Sukabumi, Heeh. di Sukabumi. Sukabumi terus pindah ke Bogor. Sekarang bisa lihat. Seharian sekarang kerja, terus mungkin ada beberapa kerjaan di sosial media, Instagram gitu, kayak misalkan saya kan lebih nggak banyak sih kerjaannya. Tapi Saya juga di hotel ya, ada juga. Sebelum ke situ nih pengen tahu kali ada para warga juga yang pengen ikut sama audisi kayak gitu. Nah gimana sih apa Tipsnya gitu ya, sarannya gitu ya. apalagi kan ketemu juri-juri yang luar biasa ya di sana gitu loh. BCL udah Ika itu emang yang kelas udah terkait yang benar-benar udah punya nama lah gitu ya. papan atas lah gitu. Nah itu buat apa biar mempersiapkan diri itu. Saya metal ya. Kasih Mempersiapkan buat aja itu gimana? warga kami nih, berarti kan orang RW nih, Warga mana ya? Warga mana ya? Kampung Muara, Desa Kampung Bomba. Muara. Jadi buat teman-teman mungkin di Kampung Muara pasti ada beberapa orang talent yang mungkin bakatnya terpendam. Tuh, Mending salurin aja, siapa tahu rezeki mah gak ada yang tahu ya. tuh. Nyoba mah nggak apa-apa, emang harus nyoba, kita ngulik, siapa tahu misalkan kalau lolos di sini bisa lolos di sini, dunia itu berputar lah ke saya. Iya. Jadi untuk warga Muara untuk ikutan audisi mungkin sekarang udah gampang karena zamannya sosial media ya, kalian bisa searching dan cek. Memang sekarang emang harus wajib sekarang sosial media karena berita informasi itu dari TV doang. Ya, Sekarang lebih di HP pun bisa sekelas semua, bisa banyak yang muncul lebih gampang Misalnya supaya gitu. viral. dibanding dulu. Kalau sekarang kan udah cepet lah, enak gitu. Jadi lebih ke mungkin anak Kampung Muara ya rajin aja sosial media tetap, tapi emang kalau yang masih di bawah umur dibatas juga lah untuk bermain-main gitu. Tapi kalau untuk warga yang sudah dewasa dan balik ya nggak apa-apa coba gitu. Kalau misalnya bakat dari nyanyi dari Kampung Muara ini emang harus Show your skill. yes betul, maksudnya terus nih gaspol gitu. Iya. Dan saya juga berproses gitu, nggak nyampe titik Iya. sekarang gitu. Saya pun dari penonton dan akhirnya ditonton. Iya. Gitu. Mungkin ada Keren tuh. Tadinya bukan nonton, ditonton. Ya kayak Bukan gitu. ngalah Jo, jadi Ah. ngalah Jo. Kayak gitu. jadi prinsipnya gitu. Siap. Tapi itu persiapan kan biasanya kalau ketemu orang baru, terus apalagi juri yang notabene luar biasa lah gitu. Pasti pas nyanyi itu ada gemeter atau ada lupa lirik lah, Kayak gitu ya. ada rengdeng gitu. Panas diri kadang-kadang ya. Nah itu tuh mempersiapkan dirinya gimana tuh Om? Untuk mempersiapkan diri emang sama, gua juga di posisi waktu baru pertama kali musik terjun, berapa kali masuk ke panggung besar atau kecil gitu, tetap saya ada lupa lirik pernah. Dulu pada saat itu kan bawain bukan lagu sendiri kan. Pas sekarang mah alhamdulillah udah punya album sendiri. Kadang saya bawain cover lagu luar negeri bahasa Inggris, saya kadang terus di sini di tangan Tangan. bisa aja lah. Maksudnya ada tahap. Emang gua posisi emang masih belajar juga. Tapi jasa asli kan?
Asli. Iya, Oh, asli. Takutnya. sampai kuliah asli. Iya. Takutnya lagi rame gitu. Oh, enggak. Tapi biasanya kalau buat audisi gitu ya. Kalau buat audisi nih, sampai kencing kan? Biasanya kalau yang grogi kayak Sampai kencing tiba-tiba gitu. RT orang. Emang ya? si ada aja sih nervous emang kan Iya, tiap iya, orang iya. beda-beda. Kalau saya awal emang nervous demam panggung pernah, jadi emang dulu gak ada atraksi panggung dan lain-lain. Sekarang atraksi panggung banyak ya. Koreografi gimana di panggung harus gimana, harus nyambut orasi di hadapan ribuan penonton. Dulu kan saya penontonnya cuma 5, Iya. 10 sini. Sekarang dulu udah ribuan orang. Saya pernah main juga di atas 10.000 orang penonton dan antusiasnya emang oke lah, worth it gitu. Dengan kadang saya nyelipin karena genre saya berbeda. Nah, saya kadang pernah nyelipin di beberapa opening band-bandnya emang slow. Kayak dulu tuh waktu saya bantuin festival juga, saya nyelipin band metal tuh saya sama beberapa band dan cuma 2 band aja. Lanjut bandnya pop aja, Danila, Iya. terus Hi-Fi, terus band-band slow. Nah di situ kebetulan saya nyipil karena kena kan. Jadi pas jam udah sholat asar tuh beduk asar break, saya prepare penonton ada 15.000 ya, 15.000 saya muncul dan ternyata beberapa emang ada yang tahu mungkin ya. Dan saya pas keluar dari panggung itu, oh kirain gue penggemar pop doang nih Iya. yang nonton tuh, karena kan band metalnya cuma sedikit. Dan pas saya, antusiasnya oke, dan yang di belakang yang ada yang bikin circle beat lah, saya Iya. bikin lingkaran dan mosi gitu. Iya. Center tas, langsung, Iya. Itu menjadi power juga ya. ya. Nah itu mungkin kalau orang yang belum pernah manggung itu pasti grogi, walaupun saya Heeh. udah dari berarti 15 tahun saya bermusik di panggung kecil sampai besar udah sering lah kasarnya. Iya. Tapi tetap dengan audiens makin ribuan itu tetap masih ada grogi. Tapi gimana cara ngilangin groginya ya, anggap aja kosong penonton Iya, gitu. Iya. Itu gitu ya. Itu aja pengen kita dengan Enjoy aja. enjoy aja. Oh, kalau misalkan sekarang nih setelah lepas audisi ya, keseharian Om, kesibukannya Om? Tetap masih, emang saya kan emang rajin di sosial media. Palingan ada beberapa kerjaan di sosial media, kayak kemarin kan baru masuk beberapa brand kayak Api, terus endorse, kayak rokok juga masuk, walaupun saya nggak ngerokok tetap perusahaan kamu ngerokok? di saya nggak ngerokok. Kirain rocker tuh identik dengan Iya. Misalkan rokok itu Enggak, emang banyak sih beberapa orang yang memandang tuh langsung ke aja gitu, suka rokok. Padahal mah kan kalau udah deket mah pasti gak bakal nyangka lah, karena saya gondrong, musiknya metal. Aduh bang, yang gondrong bang. Masa kalau di tukang tol, pensi nih bang, nggak gondrong katanya. Gondrong yang bawahnya kalau gitu. Iya. Jadi lebih ke itu, lebih ke apa ya namanya teh? Ya mungkin orang kalau ngelihat sesuatu tuh nggak harus langsung aja ini bengal gitu. Yo, maling tukang buat apa? Bahasa Inggris nanti kapal terus sejam gitu nih nanti. cover. Oh gitu ya. Cover lah kan. Gitu. Jadi nggak semua gitu. Jadi Iya. di dunia ini diciptakan kan emang berbeda-beda ya. Betul. Lebih ke entah misalkan walaupun kembar misalkan lahir kan masih beda. Iya. Jadi kalau misalnya waktu masih jadi beda lah gitu. Beda karakter gitu. Makanya alhamdulillah itu saya dari kecil emang mempertahankan untuk tidak merokok, alkohol dan lain-lain. Tetap. Saya makanya kalau undang-undang potensi ini saya memberi untuk jadi yang tadi itu kudu naik jadi rocker gitu kudu rokok oke gitu. Sampainya itu bang, kita ada goyang Bandung bang. Mantap siap. Ini ciri khas di kampung nih bang nih. Nah, dia. Wah, emang Enye bang. kayaknya lagi nanya. Ada ranginan kayak gini. Mantap lagi apa berkira. Wah, tuh makan Ini dulu bang. gimana teman? Banyak ya. Butuh maya. Lumayan. Kami nyet bang. Mantap. Yang nggak tahu serius lah. Iya kan, benar. Ya gitu lah. Itu panjang lah ceritanya. Berarti keseharian sekarang mah masih tetap ngeband, masih ya. Ngeband masih. Ngeband tuh paling seminggu 2 kali kalau sekali. Itu boleh tahu nggak Om, nama bandnya apa? Bandnya My Beloved Enemy. My Beloved Enemy. Musuh tercintaku. Masih aktif sekarang ya? Masih aktif. Alhamdulillah aktif terus. Baru kemarin saya manggung. Kemarin. Berarti hari apa manggung? Hari apa? Kemarin hari apa kemarin? Kalian itu tuh
duet sama siapa? Ustad itu. Ustaz Dery. Ustad Dery ya? Ustaz Dery. Baru Ustaz Dery baru kemarin Sulaiman. bangga. Iya, iya. Ustaz Dery Sulaiman. Nah, yang kayak tadi bilang, Don't Just By The Cover, seorang ustaz, Ustaz Sulaiman kan penampilan kiai, ustaz, tapi dia juga main rocker. Iya, iya. Tuh, dia dulu kita Makanya Kan hijrah, kan dia main hijrah. Makanya Don't Just By The Cover. Yes, betul. Nanti boleh, Pak RW, di-share band-bandnya di ini di YouTube. Boleh cek tar. Dicek coba untuk kesehariannya. Tadi di mana ya remote ya? Kita lihat nih keseharian beliau. Nah, ini saya waktu main di Global TV nih. Oh, apa enggak? Bukan itu dulu siapa ya? Ini main di Global TV. Global TV. Ini masih sama band yang sekarang nih. Ya. Itu hostnya di Brokoli sama Budi Dalton. Bisa bangun bang? Bukan itu ada Bukan. saya, ada saya. Serius? Saya itu saya. Kok burunan ya? Ya masih ganteng lah itu. Ini pas sebelum pandemi nggak ada. Jadi pas emang orang-orang waktu itu emang benar-benar view di rumah dan sini tayang. Jadi antusias penontonnya alhamdulillah banyak. Tentu, tolong dikurok. Kalau awal-awal sih emang kalau nggak tahu teknik yang penting mah belajar. Iya, Bisa. terus belajar ya. Saya sudah masuk. Ya. TV ternyata. Iya, berarti ini masuk satu bintang juga. Iya. Ya. Kita hanya di ruang R, alhamdulillah kedatangan Iya. beliau. Dia udah ke Bindes. Kena Isa udah tuh. Night show Tonight Show udah, Tonight Show. Tasya udah. Dia menyempatkan kesibukannya sebagai Ya, mampir alhamdulillah. kita ini. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama Terima kasih, nih, Bang. Hanya di Pak RW ini Pak. Ya dong, makasih bang. Podcastnya ini harus tetap bertahan ya. Amin. Udah ini juga pasti banyak bintang tamu yang keren-keren. Amin. Silaturahmi. Ya itu kalau silaturahmi itu mau panjang umur, Ya. rezeki, nah gitu. Jadi buat teman-teman, emang kalau kalian sekarang tuh umur kita pertama tuh susah kadang berkumpul silaturahmi. Betul. Ada yang sibuk keluarga, sibuk ABCD, sibuk anak. Kita yang bisa kasih kesempatan untuk silaturahmi itu kita harus bersyukur. Yes, Nah di situ kan nambah teman baru, nambah wawasan Iya. baru, nambah silaturahmi baru, dan di situ kan pasti terbuka rezeki baru sih. Alhamdulillah. Selain Ya. Jangan kita nih. Jadi ini kayaknya selain seorang dokter, seorang ustadz juga kayaknya sih. Kayaknya Ustadz Dery. Iya. Ada Ya, nah, oke, gitu para wargi, mungkin nanti kita di next episode bakal kedatangan tamu-tamu yang spesial lagi. Iya. Sekarang kita sudah kedatangan ada Om Robi. Iya. Dari mana Om Robi? apanya nih? Dari tadi. Dari sekarang di Bogor, Iya. udah 15 tahun di Bogor lah. Siap. Boleh Om Robi closing statementnya untuk para wargi nih di rumah. Closing statement buat para wargi paguyuban nih. Canes. Kampung berkarya, kampung berkarya. Kampung Berkarya. berkarya. Jadi buat closingnya buat teman-teman para wargi ya, para wargi. RW mana ya? RW 04 Kampung Muara. RW 04 Kampung Muara. Tetap konsisten intinya untuk kalau dunia kalian tekunin konsisten berproses, siapa tahu kan kalian bakal dunia itu berputar ya, siapa tahu dari kalian dulu cuma jadi kru ini, siapa tahu kan bisa jadi apa. Pokoknya tetap semangat, konsisten, intinya mah ikhtiar dan jangan lupa berdoa. Kembali. Korek. Oke, para wargi, cukup sekian konten kita kali ini dan nanti akan dilanjutkan. Mungkin kayaknya ini perlu diundang lagi untuk Siap. next episode karena masih banyak nih. Sampai bawa bandnya. Ini masih banyak cerita-cerita Betul, seru yang bisa kita gali dari Om Robi. Ya. Ruang RW kan, ruang murah, ruang apa gitu. Ruang ADS. Ruang guru. Para warga jangan lupa untuk klik subscribe, like, and comment. Cukup sekian, terima kasih dari Kampung untuk Lingkungan dan lingkungan untuk perubahan.